Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita kembali ucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari Jumat di bulan Sya'ban ini Allah izinkan kita hadir di masjid kita bersama-sama untuk mengumandangkan, mensyiarkan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu semua menjadikan kita hari demi hari menjadi muslim yang lebih baik lagi. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini kelak bersama dengan yang kita cintai dan mencintai kita bisa bersua dengan Nabi dan beroleh syafaat darinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkanlah khatib mengajak diri khatib dan kita semua untuk mari kita kuatkan, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita mulia di mata Allah dan mulia di mata hamba-hambanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kalimat yang menarik dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika beliau berkata seperti ini: tak ada sesuatu yang aku sesali melebihi penyesalanku terhadap hari di mana matahari terbit dan ajalku semakin dekat, tapi amalku tidak bertambah. Ini kalimat yang luar biasa dari seorang sahabat yang mulia, yang kita bisa mengambil dua pelajaran utama dari apa yang beliau sampaikan tadi. Yang pertama, bahwasanya muslim itu adalah pribadi yang menghargai umur. Yang kedua adalah bagaimana setiap muslim itu menghargai amal. Umur dan amal yang kemudian kita lihat di sana, mudah-mudahan hari ini kita yang hadir bisa kemudian mengambil kekuatan pelajaran dari itu semua. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat. Sebagai seorang muslim tentu kita melihat, menyadari bahwasanya Allah memberikan nikmat umur kepada kita. Ini bukan satu hal yang kemudian gratis begitu saja. Bukan satu hal yang kemudian tidak ada pertanggungjawabannya sama sekali. Maka apa yang kita lihat, yang kita dengar dari apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud tadi adalah beliau merasa menyesal ketika umurnya habis hari demi hari, waktu berubah begitu cepat, tapi ternyata amalnya tidak mengikuti perubahan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tentu kita berharap sebagai seorang muslim yang namanya pertambahan umur atau berkurangnya usia juga kita harapkan berhubungan dengan kemudian pertambahan amal kita. Sebagaimana kemudian dalam sebuah hadis Nabi pernah ditanya oleh salah seorang laki-laki, Anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nasu khairun, qala man tala umurahu wa hasuna amaluhu, qala qailu lin nasi syarran, qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Nabi SAW suatu hari ditemui oleh seorang laki-laki yang dia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Rasulullah kemudian menjawab, mereka yang panjang umurnya dan baik amalnya.
Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling buruk di antara kaum muslimin tersebut?" Dan Rasul kemudian menjawab, "Mereka yang panjang umurnya tapi buruk amalnya." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Maka sungguh beruntung ketika kemudian kita menyadari bahwasanya umur yang Allah berikan kepada kita bertambah setiap hari demi hari. Kemudian juga pada saat yang sama kita juga merasakan ada penambahan-penambahan amal yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang solat Jumat rahimakumullah. Kalau kemudian hari ini mungkin perlu kita sedikit merenung. Walaupun para jamaah yang hadir yang saya lihat mayoritasnya adalah usia belasan ke bawah, usia kemudian barangkali masih anak-anak dan remaja. Tapi tentu ini juga bisa menjadi catatan buat kita semua. Bahwasanya kemudian seorang muslim yang baik itu adalah orang yang kemudian menyadari bahwasanya usia-usia yang Allah berikan kepadanya itu mesti berbanding lurus dengan amal ketaatan. Sebagaimana kemudian Allah ingatkan kita dalam sebuah ayat. Dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah berfirman kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita lihat di sini orang-orang yang baik, kaum muslimin yang baik, tentu kemudian mereka melihat bahwasanya umur yang Allah berikan kepada mereka itu mesti diisi dengan yang namanya kebaikan-kebaikan walaupun dengan sekecil apapun. Tetapi orang-orang yang tidak benar pemahaman keagamaannya, mereka tentu berharap usia mereka bisa sampai ribuan tahun. Tapi mungkin kita juga perlu ingat apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Allah mengingatkan kita dalam ayat tersebut, "Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba atau paling tamak kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-sekali tidak menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan." Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka kemudian mari sama-sama kemudian kita coba evaluasi. Sekarang sudah bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita kemudian bertemu dengan bulan mulia tersebut. Dan tentu ini adalah saatnya buat kita untuk mengevaluasi apakah Ramadan yang akan kita temui ke depan sama saja dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, atau kita berkeinginan, berkehendak bagaimana Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam usia kita, dan kita bisa membuat keputusan dan kita bisa menentukan, merencanakannya dari sekarang. Maka kalau kita lihat yang namanya Nabi dan para sahabat-sahabat terdahulu, 3 bulan sebelum bulan Ramadan datang mereka sudah mempersiapkan diri, karena mereka paham mereka mesti mempersiapkan diri dengan baik. Maka salah satu doa yang sekarang sudah masuk Sya'ban, berarti ditukar sedikit redaksinya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita niatkan, mari sama-sama kita kuatkan tekad kita agar umur yang Allah berikan, agar waktu yang terus bergulir terisi kemudian dengan ketaatan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang ulama yang bernama Syariah As-Sakti. Beliau pernah berpesan, "Jika Anda bermuram durja karena harta yang terus berkurang, maka tangisilah pula umurmu yang terus berkurang." Kemudian ada seorang yang luar biasa yang bernama Abu Bakar bin Iyash. Beliau kemudian berpesan kepada kita, menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa kepada kita. Apa kata beliau? "Jika ada seseorang yang kehilangan 1 dirham dan dia terus berkata sepanjang hari, sesungguhnya kita milik Allah tapi uangku hilang.
Nah, ini kemudian sesungguhnya jarang kemudian orang mengatakan, kata beliau, satu hari telah terlewatkan dan ia berlalu tanpa diisi dengan amal. Ini adalah pesan-pesan yang luar biasa, yang tentu kemudian dari kecil-kecil sekarang kita bisa kemudian merencanakan, menginginkan seperti apa kemudian masa depan kita. Ada seorang yang luar biasa yang bernama Syekh Hasan Al-Banna. Waktu beliau kecil dahulu, beliau punya cita-cita agar setiap waktu bisa mengumandangkan azan di masjid beliau. Tapi ternyata beliau tidak bisa mengumandangkan azan. Kenapa? Karena sudah ada muazzinnya, sudah ditetapkan muazzinnya. Nah, kemudian beliau kemudian berpikir, bagaimana caranya agar saya bisa melaksanakan proyek kebaikan yang kemudian kemanfaatan atau pahalanya sama dengan muazzin tadi. Maka apa yang beliau lakukan? Proyek kesalehan yang beliau lakukan adalah beliau kemudian membangunkan muazzin yang akan melaksanakan azan di masjid tadi. Beliau yang membangunkan muazzin tadi. Nah, setelah muazzin kemudian mengumandangkan azan, beliau sengaja keluar dari masjid untuk membangunkan orang-orang yang ada di sekitar masjid. Itu proyek sederhana yang beliau lakukan. Tetapi kemudian pahalanya luar biasa. Karena memang yang namanya azan itu walaupun kecil sepele, tapi nilai kebaikannya luar biasa. Barangkali kemudian mari kita lihat pahala azan ini yang tadi sudah dikumandangkan oleh anak kita dengan sangat merdu dan kemudian syahdu. Mudah-mudahan yang lain juga bisa melaksanakan hal yang sama. Apa kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang diperoleh dalam azan dan shaf pertama, dan kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali harus mengundi siapa yang harus duduk di shaf pertama ini, maka mereka akan mengundinya. Inilah keutamaan azan dan kemudian shaf pertama dalam solat. Apalagi solat Jumat. Ma'asyiral muslimin, sidang solat Jumat rahimakumullah. Maka kemudian mari sama-sama kita kuatkan. Mari sama-sama kemudian kita niatkan agar kemudian kita bisa melakukan proyek-proyek kesolehan walaupun sepele, walaupun kecil. Karena di mata Allah tidak ada amalan yang sepele yang kemudian nilainya kecil. Sepele mungkin buat sebagian orang, tapi nilainya, pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Innal hamdalillah wa syukru lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala azal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.